Pernah nggak sih kalian ngerasa kok kayaknya lebih gampang ya curhat panjang lebar ke orang yang baru dikenal daripada ke keluarga sendiri? Ini fenomena yang kedengarannya aneh, tapi kayaknya banyak dari kita yang ngalamin. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih ini bisa terjadi? Coba deh bayangin situasinya. Pas lagi di jalan, sama abang ojek online aja kita bisa cerita soal kerjaan, soal masalah hidup, ngalor ngidul. Tapi giliran di rumah, pas ditanya sama orang tua, gimana kabarmu? Jawaban kita cuma satu, baik kok. Padahal di dalam hati, wah rasanya campur aduk. Relate banget kan? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kenapa justru sama orang yang katanya paling dekat sama kita malah bangun tembok? Sementara sama orang asing, kita bisa begitu terbuka. Ini sebuah misteri yang menarik banget buat dipecahin. Oke, untuk ngerti fenomena ini, kita harus lihat dulu adanya dua dunia komunikasi yang kita jalanin. Jadi, kita masuk ke bagian pertama, dua dunia komunikasi. Di sini, kita bakal lihat betapa kontrasnya cara kita ngobrol sama dua kelompok orang ini. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, sama orang lain kita bisa cerita sampai ke akar-akarnya. Semua unek-unek keluar. Tapi di sisi lain, sama keluarga, obrolan dijaga sesimpel mungkin. Cuma dijawab singkat, aku baik-baik aja. Padahal mungkin banget kita lagi nggak baik-baik aja. Perbedaan ini tuh kayak ngebangun sebuah tembok yang nggak kelihatan di antara kita dan orang terdekat. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal coba cari tahu, tembok apa sih ini sebenarnya? Tembok ini kita sebut dinding bernama takut. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang penting banget buat diluruskan. Kita milih diam itu sama sekali bukan karena kita nggak sayang sama mereka. Bukan itu alasannya. Akarnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar itu. Alasan yang sebenarnya adalah karena kita takut. Sesimpel itu, tapi juga sekuat itu pengaruhnya. Rasa takut inilah yang akhirnya bikin lidah kita keluh. Rasa takut ini biasanya punya tiga wajah. Yang pertama, takut dihakimi. Takut nanti dibilang, gitu aja kok ngeluh. Kedua, takut nggak dimengerti. Kita udah cerita panjang lebar, responnya, lebay kamu. Dan yang ketiga, yang mungkin paling berat, kita takut jadi beban. Takut nambahin pikiran mereka. Dan karena ketiga ketakutan tadi, akhirnya kita ngambil jalan yang paling gampang dan paling aman. Ya udah, diam aja. Karena dengan diam, setidaknya kita nggak akan nimbulin masalah baru atau bikin suasana jadi runyam. Nah, disinilah keanehannya. Kalau sama keluarga kita diam karena takut. Kenapa justru sama orang asing kita bisa bocor dan belak-belakan banget? Jawabannya ada di bagian ketiga ini. Aman tanpa ekspektasi. Gini, orang asing itu ibaratnya kayak kanvas kosong. Mereka nggak tahu cerita masa lalu kita, jadi mereka nggak punya ekspektasi apa-apa soal kita. Nggak ada tuh standar, kamu seharusnya begini, atau kok kamu jadi begitu, kita bebas jadi diri kita sendiri di depan mereka. Nah, perasaan lega inilah yang disebut dengan keamanan emosional. Itu adalah rasa aman buat bisa jujur sejujur-jujurnya, karena kita tahu nggak akan ada gema penghakiman dari cerita-cerita masa lalu kita. Rasanya bebas banget. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya. Justru di lingkaran orang-orang terdekat kita, rasa aman itu seringkali malah nggak kita temukan. Mari kita bahas di bagian keempat, ironi orang terdekat. Beda banget sama orang asing, keluarga kita itu datang dengan paket lengkap. Mereka punya harapan dan ya, mereka juga punya penilaian. Mereka punya gambaran di kepala mereka tentang kita seharusnya jadi orang seperti apa, berdasarkan apa yang mereka tahu tentang kita dari dulu. Dan kadang harapan-harapan mereka yang sebenarnya niatnya baik itu malah terasa kayak beban yang berat banget. Saking beratnya, kita jadi lebih milih buat nahan diri dan nyimpan semuanya sendiri daripada mengambil resiko mengecewakan mereka. Coba deh kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Orang yang paling dekat denganmu seringkali justru yang paling jauh dari apa yang sesungguhnya kamu rasakan. Sebuah ironi yang menyakitkan, tapi seringkali benar-benar terjadi. Terus solusinya gimana dong? Apa kita harus terus-terusan nyari orang asing buat curhat? Jawabannya ada di bagian terakhir kita. Mencari ruang aman. Jawabannya ternyata bukan dengan terus-menerus mencari orang baru untuk diajak bicara. Bukan, itu bukan solusi jangka panjangnya. Yang sebetulnya kita cari dan kita butuhkan adalah sebuah ruang yang aman, sebuah tempat di mana kita bisa merasa diterima tanpa syarat. Ruang aman itu adalah sebuah tempat, sebuah situasi di mana kita bisa lepasin topeng kita, bisa jadi diri kita seutuhnya, tanpa perlu lagi merasa cemas atau takut bakal dihakimi. Itulah kuncinya. Jadi, sebagai penutup, yuk kita coba tanyakan ke diri kita masing-masing. Selama ini kita lebih sering jujur ke siapa?
ke orang-orang terdekat kita, atau justru ke orang asing yang kita temui sekilas? Jawabannya ada di dalam diri kita semua. Terima kasih sudah menyimak.